Hai Night Dolls, makasih ya udah klik video ini. Di sini Yuri bakalan nyeritain cerita seram dan fakta gelap sebelum kalian tidur, supaya kalian mimpi indah. Hihihihihi. Sebelum kita mulai, jangan lupa support Yuri dengan klik subscribe, komen, like, dan share juga ya ke teman kalian, supaya teman kalian mimpi indah juga. Hihihi. Oke, tanpa berlama-lama, Yuri langsung cerita aja ya. Check it out. Hansel dan Gretel, dongeng anak yang ternyata berasal dari masa kelaparan dan kematian. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, berjalan tanpa tujuan. Mereka lapar, mereka ketakutan, dan yang paling mengerikan, mereka berada di sana karena sengaja ditinggalkan oleh orang tua mereka sendiri. Namun itu baru awal dari mimpi buruk yang akan mereka alami. Karena jauh di dalam hutan, menunggu sebuah rumah yang terlihat seperti surga. Rumah yang terbuat dari roti, kue, dan permen. Tetapi di balik dinding manis itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Inilah kisah Hansel dan Gretel, dongeng yang selama ratusan tahun diceritakan kepada anak-anak. Namun, setelah kita selesai mendengar ceritanya malam ini, Anda mungkin akan melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang penebang kayu bersama kedua anaknya. Anak laki-laki itu bernama Hansel, sedangkan adiknya bernama Gretel. Mereka bukan keluarga yang bahagia. Mereka bukan keluarga yang berkecukupan. Mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat berat. Setiap hari, sang ayah bekerja keras di hutan. Namun hasil yang dibawanya pulang hampir tidak cukup untuk membeli makanan. Persediaan makanan semakin menipis. Musim demi musim berlalu. Keadaan tidak membaik. Suatu malam, ketika Hansel dan Gretel sedang tidur, sang ayah berbicara dengan istrinya. "Apa yang akan kita lakukan jika makanan habis?" tanya sang ayah dengan suara putus asa. "Kita tidak akan mampu memberi makan anak-anak itu." Istrinya menjawab dengan dingin, "Kita harus membawa mereka ke dalam hutan." Sang ayah terkejut. "Kau ingin meninggalkan mereka? Jika tidak, kita semua akan mati kelaparan." Percakapan itu terdengar oleh Hansel yang belum tidur. Anak kecil itu diam-diam menangis. Namun, ia tidak membangunkan ayahnya. Sebaliknya, ia keluar rumah secara diam-diam. Di bawah cahaya bulan, Hansel mengumpulkan batu-batu putih kecil yang berkilau. Ia memasukkannya ke dalam sakunya. Ia belum tahu bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dan Gretel. Tetapi, ia tahu satu hal. Ia tidak ingin hilang di hutan. Keesokan harinya, keluarga itu berjalan menuju hutan. Semakin jauh mereka masuk, semakin rapat pepohonannya. Ketika sampai di sebuah tempat yang sepi, ayah mereka menyuruh Hansel dan Gretel duduk. "Tunggulah di sini, kami akan kembali." Tetapi mereka tidak pernah kembali. Hansel sudah menduga hal itu akan terjadi. Sepanjang perjalanan tadi, ia diam-diam menjatuhkan batu-batu putih yang telah dikumpulkannya. Malam sebelumnya, saat malam tiba dan bulan mulai bersinar, batu-batu itu memantulkan cahaya. Hansel dan Gretel mengikuti jejak tersebut selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah. Ayah mereka menangis saat melihat mereka. Namun, istrinya justru marah karena rencananya gagal. Beberapa waktu kemudian, makanan kembali habis. Istri sang ayah memaksa suaminya melakukan hal yang sama. Kali ini, Hansel tidak sempat mengumpulkan batu. Pintu rumah dikunci. Ia hanya bisa mengambil sepotong roti. Sepanjang perjalanan ke hutan, Hansel merobek roti itu sedikit demi sedikit. Remah-remahnya dijatuhkan sebagai penanda jalan. Namun ketika malam tiba, mereka menemukan masalah besar. Burung-burung telah memakan semua remah roti. Tidak ada jejak yang tersisa. Untuk pertama kalinya, Hansel dan Gretel benar-benar tersesat. Mereka berjalan selama berhari-hari tanpa makanan, tanpa tempat berlindung, tanpa tahu kemana harus pergi. Perut mereka semakin kosong, tubuh mereka semakin lemah. Kemudian suatu pagi mereka melihat seekor burung putih yang sangat indah. Burung itu terbang dari satu pohon ke pohon lain, seolah-olah mengajak mereka mengikuti. Hansel dan Gretel mengikuti burung tersebut, dan akhirnya mereka melihat sesuatu yang mustahil. Di depan mereka berdiri sebuah rumah kecil.
Tetapi rumah itu tidak terbuat dari kayu, tidak terbuat dari batu. Atapnya terbuat dari kue, dindingnya terbuat dari roti manis, jendelanya terbuat dari gula. Anak-anak yang kelaparan itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mulai memakan bagian rumah tersebut, sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari, mereka merasakan makanan. Lalu terdengar suara dari dalam rumah. Siapa yang memakan rumahku? Pintu terbuka. Perlahan, seorang wanita tua keluar. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, senyumnya terlihat ramah. Ia mengundang Hansel dan Gretel masuk. Anak-anak itu mengira mereka telah diselamatkan. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk sebenarnya baru dimulai. Wanita tua itu ternyata adalah seorang penyihir. Ia sengaja membangun rumah permen untuk memancing anak-anak yang tersesat. Begitu Hansel dan Gretel masuk ke rumahnya, ia langsung menunjukkan sifat aslinya. Hansel dikurung di dalam kandang besi. Setiap hari, penyihir memberinya makanan. Bukan karena ia baik hati, melainkan karena ia ingin Hansel menjadi gemuk. Karena setelah itu, ia berniat memakannya. Sementara itu, Gretel dipaksa bekerja, membersihkan rumah, memasak, mengambil air, dan melayani semua kebutuhan penyihir. Hari demi hari berlalu. Penyihir semakin tidak sabar. Ia ingin segera memanggang Hansel. Suatu hari, penyihir memutuskan waktunya telah tiba. Ia memerintahkan Gretel menyalakan tungku besar. Api menyala, sangat panas. Kemudian, penyihir berkata, "Lihat ke dalam. Apakah apinya sudah cukup besar?" Namun Gretel memahami maksud sebenarnya. Jika ia mendekat, penyihir akan mendorongnya ke dalam api. Maka Gretel berpura-pura bodoh. "Aku tidak tahu caranya." Penyihir yang kesal akhirnya menunjukkan sendiri. Ia membungkuk melihat ke dalam tungku. Saat itulah Gretel menggunakan seluruh keberaniannya. Ia mendorong penyihir sekuat tenaga. Penyihir jatuh ke dalam api. Pintu tungku ditutup. Untuk pertama kalinya, Hansel dan Gretel bebas. Mereka membuka rumah penyihir. Di dalamnya terdapat emas, permata, dan berbagai harta berharga. Mereka mengambil sebanyak yang bisa dibawa, kemudian memulai perjalanan pulang. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya menemukan rumah mereka. Sang ayah menyambut mereka sambil menangis. Menurut versi Grimm, yang paling dikenal, ibu tiri mereka telah meninggal, dan sejak saat itu mereka hidup bahagia. Akhir cerita, atau setidaknya itulah yang selama ini kita percayai. Tetapi para sejarawan menemukan sesuatu yang menarik. Hansel dan Gretel bukanlah dongeng biasa. Cerita ini mengandung unsur yang sangat aneh untuk ukuran cerita anak. Kemiskinan ekstrem, anak-anak yang dibuang, kelaparan, dan ancaman kanibalisme. Semuanya terasa terlalu realistis, terlalu dekat dengan kenyataan. Karena itulah sebagian peneliti percaya bahwa dongeng ini lahir dari tragedi nyata yang pernah terjadi di Eropa. Salah satu teori paling kuat menghubungkan Hansel dan Gretel dengan Great Famine of 1315 to 1317. Saat itu hujan terus turun selama bertahun-tahun. Panen gagal, harga makanan melonjak. Jutaan orang menderita kelaparan. Dalam kondisi seperti itu, anak-anak sering menjadi korban pertama. Sebagian terlantar, sebagian meninggal, sebagian hilang. Bagi masyarakat yang hidup pada masa tersebut, kisah orang tua yang meninggalkan anak di hutan bukanlah fantasi. Itu adalah ketakutan yang nyata. Rumah permen mungkin bukan rumah permen. Ada teori lain yang lebih mengganggu. Menurut sebagian ahli sastra, rumah permen sebenarnya simbol. Bayangkan, Anda kelaparan selama berhari-hari. Apa yang paling ingin Anda lihat? Makanan, banyak makanan. Rumah permen mungkin melambangkan godaan yang muncul ketika seseorang berada dalam kondisi putus asa. Sesuatu yang terlihat seperti penyelamat, tetapi sebenarnya adalah jebakan penyihir, pemakan anak. Dan teori paling menyeramkan adalah ini. Penyihir mungkin tidak pernah dimaksudkan sebagai penyihir sungguhan, melainkan simbol orang dewasa yang memangsa anak-anak. Seseorang yang memancing mereka dengan makanan, memberikan rasa aman, lalu memanfaatkan mereka. Jika teori ini benar, maka Hansel dan Gretel sebenarnya adalah kisah peringatan bagi anak-anak agar tidak mengikuti orang asing. Hingga hari ini, tidak ada bukti
bahwa Hansel dan Gretel benar-benar pernah hidup. Namun ada kemungkinan besar bahwa ketakutan yang melahirkan kisah tersebut memang nyata. Kelaparan pernah nyata, anak-anak terlantar pernah nyata, dan orang-orang yang memanfaatkan mereka juga nyata. Mungkin itulah alasan mengapa dongeng ini bertahan selama ratusan tahun. Karena di balik rumah, permen dan penyihir tersembunyi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sihir, yaitu kenyataan bahwa manusia ketika dihadapkan pada kelaparan dan keputusasaan mampu melakukan hal-hal yang bahkan lebih mengerikan daripada monster dalam dongeng.